Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya untuk kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Idul Fitri saat tepat bersilaturahmi, dan inilah 10 keuntungan yang akan kau dapatkan. Berkaitan dengan silaturahim yang sebentar lagi biasa kita lakukan di dalam menyemarakkan Idul Fitri. Lalu jika kita bersilaturahim itu, apakah dasarnya dan apakah keuntungannya? Dasar kita bersilaturahim itu adalah yang diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang dusun, orang kampung ya, menghentikan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya Rasulullah, terangkanlah pekerjaan yang dapat mengantarkan aku ke surga dan yang menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Maka jawab beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, anta budallaha wala tusrika bihi say'an wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasilar rahim. Yang artinya ada 4 perkara, yaitu 1, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah atau zakat harta atau zakat mal. Dan yang keempat adalah silaturahim atau silaturahmi. Jadi di sini yang sudah kita kerjakan dan akan kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan yaitu menyembah Allah sudah dan tidak menyekutukan. Yang kedua, melakukan sholat dan insya Allah sudah kita lakukan setiap saat sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah dan insya Allah kita sudah mengeluarkan karena sudah mendekati hari Idul Fitri, biasanya sudah dan kita semuanya sudah. Kemudian zakat harta, barangkali yang kelebihan harta juga perlu dizakati karena itu ada bagian dari hak orang miskin, meskipun itu harta kita. Kemudian yang keempat, yang insya Allah kita akan juga menjalankan kebiasaan yang baik yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu silaturahim atau berkunjung ke rumah sanak saudara dan juga kerabat serta tetangga kita.
Itulah tentang silaturahim. Sedikit kita singgung yang di depan. Kemudian lalu kalau kita melakukan itu, apa keuntungan yang kita dapatkan? Ya. Menurut Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ada 10 keuntungan yang bisa kita raih jika kita melakukan silaturahim dengan ikhlas. Apalagi di hari Idul Fitri, sangat luar biasa. Lalu, apa itu 10 keuntungan itu? Keuntungannya yang pertama, jika kita bersilaturahim, keuntungan yang pertama yaitu memperoleh ridho Allah. Karena Dia atau Allah yang memerintahkan untuk bersilaturahim. Jadi bersilaturahim itu adalah perintah Allah dan Rasulullah. Jadi kalau kita melakukannya, maka kita akan diberikan ridho oleh Allah. Yang kedua, membuat mereka gembira berdasarkan hadis. Maksudnya gembira itu yang didatangi itu menjadi gembira. Berdasarkan hadis, afdalul a'mali idkhalus sururi alal mu'mini. Amal yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira. Al-hadis. Kemudian keuntungan yang ketiga yang kita peroleh jika kita bersilaturahim, yaitu bahwa silaturahim itu kesukaan para malaikat karena mereka senang bersilaturahim. Jadi yang bersilaturahim itu tidak hanya manusia, jadi malaikat itu saling bersilaturahim kepada malaikat yang lain. Ya, jadi kalau kita melakukan amalan yang sama dengan malaikat, maka malaikat juga ikut senang kepada kita. Kemudian keuntungan yang keempat, yaitu pujian kaum muslimin kepadanya. Jadi, jika kita bersilaturahim itu sebagai kaum muslim, itu sama dengan kita memuji kepada Allah dan malaikatnya. Kemudian, keuntungan yang kelima yang kita peroleh jika bersilaturahim, yaitu memarahkan iblis terkutuk. Jadi kalau kita bersilaturahim itu, iblis marah-marah. Ya. Jadi jika ingin kita itu tidak didekati oleh iblis, maka perbanyaklah bersilaturahim. Karena dengan bersilaturahim, iblis tidak senang kepada kita. Jadi tidak akan mengganggu kita. Ya. Kemudian keuntungan yang keenam adalah bisa memanjangkan usia. Jadi silaturahim itu bisa menambah usia seseorang, yang namanya takdir yang bisa diubah adalah takdir mu'allaq. Ya. Kalau takdir mubram sudah tidak bisa diubah. Kemudian keuntungan yang ketujuh jika kita bersilaturahim, yaitu ini penting ini. Bersilaturahim itu akan menambah barokah kecukupan rezeki kita. Ternyata di balik amalan silaturahim itu juga ada keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu rezeki kita akan diberikan berkah. Berkah itu bertambah kebahagiaannya. Kalau misalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Itu namanya barokah. Kemudian keuntungan yang ke-8 jika kita bersilaturahim, yaitu akan membuat senang yang telah mati, karena ayah dan eyang suka jika cucunya bersilaturahim. Ini jangan dikira orang yang sudah meninggal itu tidak punya rasa bahagia. Kebahagiaan itu akan muncul jika kita bersilaturahim kepada sanak saudara kita dan guru-guru orang tua kita. Itu yang sudah meninggal itu bisa merasakan kesenangan ketika kita bersilaturahim. Kemudian yang ke-9, keuntungan yang ke-9, yaitu akan memupuk rasa kasih sayang di antara keluarga atau famili. Jadi dengan bersilaturahim itu kasih sayang akan muncul.
Ya. Sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. Biasanya orang yang tidak mau bersilaturahim, biasanya ketika ada hajat juga orang menjadi berat untuk datang ke sana, membantu beratnya. Maka untung jika kita sering bersilaturahim. Kemudian yang ke-10, keuntungan yang ke-10 yaitu menambah pahala sesudah matinya. Jika kita meninggal dan kita ketika hidupnya suka bersilaturahim, itu akan menambah pahala kita. Karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Jadi kalau kita meninggal itu masih ada bekasnya. Doanya akan selalu diberikan kepada kita karena kita dikenang selama hidupnya dengan mau bersilaturahim. Itulah keuntungan yang luar biasa yang patut kita peroleh di hari raya Idul Fitri, tentunya yang sebentar lagi insya Allah akan kita lalui bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan, itu semua karena kesalahan kami. Moga-moga Allah mengampuninya, dan kami juga menyadari bahwa apa yang kami sampaikan itu, kami ada orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.